Kenapa kita nggak bisa ngelihat malaikat? Karena kalau kita bisa ngelihat malaikat, nggak mustahil kita juga akan apa? Berarti kita nggak bisa ngelihat malaikat, kita nggak bisa ngelihat jin, itu adalah nikmat. Maka kalau bapak ibu ada yang bisa melihat makhluk halus di luar kemampuan manusia biasa, saya takut itu karena gangguan siapa tadi? Jin. Harus di. Jadi kalau begitu sekarang bidadari sudah ada belum? Ada. Apa ucapan bidadari kalau umpama suaminya enggak salah disakitin sama istrinya? Bidadari bilang begini, la tu'zi, wahai seorang istri, janganlah sakiti suamimu. Kata siapa nih? Di mana sekarang nih? Di sorga. Qatalaqallah, Allah murka sama kamu. Maka penyebab Allah murka adalah karena istri tidak taat sama siapa tadi? Suaminya. Apa yang terjadi? Fa innama huwa indaka dakhil, kata bidadari sorga. Sekarang suamimu di dunia adalah tamu. Kata siapa tadi tuh? Kalau bapak disakitin sama istri, bapaknya nggak salah. Kata bidadari gini, jangan sakitin wahai istri. Dia itu sekarang adalah tamu buat kamu, dan nanti di hari kiamat dia akan jadi milik kami, bidadari surga. Manu, jadi kalau begitu Pak, Bu, lebih mulia mana? Manusia atau jin? Manusia. Lebih mulia mana? Manusia atau malaikat? Manusia. Enggak bareng-bareng. Lebih mulia mana? Manusia apa malaikat? Manusia. Manusia, koma. Manusia yang beriman, beramal soleh dan istiqomah. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih mulia, manusia apa malaikat? Jawabannya adalah siapa tadi? Manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang beriman, beramal soleh dan beristi. Jadi kalau begitu bidadari sama istri kita lebih mulia mana? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kita awali dengan sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Juga kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Maka barang siapa dalam satu majlis diawali dengan syukur dan solawat, maka mereka tidak akan merugi di hari kiamat. Maka barusan kita awali dengan alhamdulillah dan solawat. Insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba yang beruntung dunia maupun akhirat. Kita awali dengan tawassul, menyambung fadilah suratul Fatihah. Semoga dengan fadilah suratul Fatihah, hadirnya kita pada pagi ini, Allah berikan kemudahan untuk menerima ilmu agama. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin ya rabbal alamin. Temanya mengenai apakah bidadari surga sudah tercipta saat ini. Namun sebelum membahas tentang inti dari tema tersebut, saya awali dengan muqaddimah, pembukaan tentang syarat keluarga kita masuk surga. Jadi suatu keluarga ingin masuk surga, itu syaratnya apa? Di hadapan saya ada Quran. Di hadapan saya ada Quran, yaitu surahnya At-Tur. Surah At-Tur itu ada di nomor 52. Jadi surah At-Tur ada di nomor 52, ayatnya 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali yang bawa catatan atau handphone, silakan dicatat. Ini salah satu syarat ingin menggapai surga bersama keluarga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Baik, kita lihat Quran, lihat handphone, tidak melihat terjemahnya, tapi melihat ayatnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi alladzina, yang, amanu, beriman, dan orang-orang yang beriman. Semoga kita semua yang hadir saat ini, juga keluarga kita, Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang beriman. Dan orang-orang yang beriman, kita fokus setelah kata amanu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum. Wattaba'athum artinya dan yang mengikuti mereka. Dzurriyyatuhum, keturunan mereka. Fokus. Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka, anak cucu mereka, biimanin, dengan keimanan. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka dari anak keturunan mereka yang beriman. Sama-sama ya, bareng-bareng ya, biar kita paham. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka dari anak keturunan mereka dengan keimanan. Berarti orang tuanya beriman, anaknya beriman, cucu cicitnya beriman. Ya Allah, semoga ya kita semua punya keturunan sama-sama beriman. Pertahankan itu. Apa yang terjadi? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami, kata Allah, akan pertemukan mereka kembali dengan anak keturunan mereka. Dalam tafsir dikatakan surga. Maka dalam terjemahan Bapak Ibu biasanya dalam kurung surga. Ada tidak? Ada tidak? Dan anak keturunan mereka yang mengikuti dalam keimanan, Allah akan pertemukan kembali lagi di mana tadi?
surga. Berarti kalau begitu, anak kita, cucu kita, cicit kita, anak keturunan kita semua, juga orang tua kita, kakek nenek orang tua semua akan ketemu lagi di surga. Syaratnya kita semua sama-sama apa? Beriman. Saya tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi surah apa tadi namanya? Quran surah 52 ayatnya 21. Jadi kalau begitu surga syaratnya bersama keluarga dengan apa? Iman. Ya. Jadi ingin masuk surga, salah satu syaratnya adalah dengan apa? Iman. Bapak Ibu lihat ke Qur'annya. Ada enggak di situ ketemu dengan istri atau suaminya? Fokus yuk. Ada enggak di ayat itu ketemu dengan istri dan suami atau pasangan hidupnya? Ada tidak? Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Saya ulangi ya. Dan orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka yang mengikuti dalam keimanan, kami pertemukan mereka kembali dengan anak keturunan mereka di surga. Saya tanya, ada nggak kata istri atau suami? Ada? Nggak ada. Di ayat ini tidak dijelaskan bahwasanya bapak ibu ketemu lagi dengan pasangan hidup di sorga. Tidak ketemu di ayat ini. Di ayat ini hanya dijelaskan yaitu anak keturunan. Jadi Ustadz yang bicara tentang ketemu sama suami, ketemu sama istri di sorga di ayat berapa? 13. Surah 13. Surah berapa? Surah 13 ayatnya 23. Sudah ketemu? Sudah? Ya Allah, yang ribet buka-buka Quran dan ribet buka-buka handphone ingin buka aplikasi Quran, semoga hajatnya Allah kasih kemudahan. Ya, sudah ketemu? Surah keberapa tadi? 13 ayatnya 23. Nama surahnya apa? Ar-Ra'd. Kalau disingkat Ar-Ra'd. Jelas ya? Yuk lihat ke Qur'annya. Lihat ke handphonenya, lihat ke Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin. Jannatu adnin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Quran surah berapa tadi? Surah 13 ayatnya 23. Ada surga yang sebelah sini nggak kelihatan ya? Bantu saya. Oh bisa ya. Dek, bantu kedepanin deh. Whiteboardnya bantu kedepanin. Ya. Ya Allah, yang memindahkan whiteboard semakin jelas, semoga berangkat haji umroh ya Allah, amin. Sudah kelihatan ya? Agak ke belakang, maaf yang sana. Ya. Surah keberapa tuh? 3. Surah ke-13 ayat 23. Di awal katanya ada surga, namanya surga apa? Jannatu adnin. Sini yuk, bareng-bareng yuk. Tolong lihat. Kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan? Bagus tulisannya? Jannatu, yaitu surga. Aden, ikut saya ya. Aden, pakai ain. Aden, enggak ngeden, biasa aja. Aden. Jadi ada surga namanya Firdaus. Ada surga namanya Jannatun Naim. Naim pakai ain. Makanya ada orang namanya, ada nggak namanya orang Naim? Ada di Cilandak. Di sini ada surga namanya Aden. Kalau nama saya Hashim Adnan.
Coba lihat deh ke whiteboard. Sama enggak antara adan dengan adenan? Enggak, jangan bahasa enak sama saya. Sama enggak adan dengan adenan? Bareng-bareng yuk. Sama apa tidak? Beda. Saya juga nyadar. Apa yang terjadi Ustadz? Kalau ini nama lain dari surga, kalau ini kalau diurut ke atas adalah kakeknya Rasulullah. Ada yang namanya Aden. Tapi dalam kamus Al-Munawwir, maaf, Adnan. Tapi dalam kamus Al-Munawwir, Adnan itu artinya dua. Orang yang memiliki murah senyum dan kalau bicara bikin hati pendengar jadi senang. Tapi di ayat ini dikatakan bukan Adnan, tapi apa di sini? Aden. Yuk, tolong lihat ke Qur'annya lagi. Tolong lihat ke Qur'annya. Jannatu adnin, surga apa namanya? Aden. Yadkhulunaha, yang masuk ke dalamnya, waman solaha, waman solaha, yaitu orang-orang yang soleh. Dari siapa Ustadz? Min abaihim, orang tuanya. Jadi kalau begitu ketemu nggak dengan orang tua di sorga? Syaratnya harus apa? Beriman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Bu, Pak, di ayat ini syaratnya harus apa tadi? Soleh. Jadi kalau ditanya ketemu nggak sama orang tua yang sudah meninggal? Ketemu. Syaratnya harus apa di ayat ini? Soleh. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Jelas ya? Wa dzurriyyatim, dan anak keturunan mereka. Berarti kalau begitu bapak ketemu lagi nggak dengan istri di surga? Yang jawab ibu, bukan bapak. Ya, ibu ketemu lagi nggak dengan suami di surga? Ketemu. Berarti kalau begitu pasangan suami istri akan ketemu lagi, tapi syaratnya mereka berdua sama-sama apa? Semoga rumah tangga kita rumah tangga dunia akhirat ya. Berarti ini syaratnya sama-sama apa ini? Soleh. Sini yuk, tolong lihat yuk ke whiteboardnya. Surah Ar-Ra'du, masuk surga syaratnya harus punya apa? Iman. Sedangkan surah Ar-Ra'du syaratnya masuk surga harus orang apa? Berarti kalau begitu keluarga kita ingin sama-sama surga, syaratnya berapa? 2. Dan beramal. Berarti kalau begitu beriman ini hubungannya hablum minallah atau hablum minannas? Hablum minallah. Hablum. Sedangkan soleh berarti hubungannya dengan apa? Hablum minannas. Jadi kalau begitu syarat masuk surga keluarga kita kenalkan Allah dan ajak juga berakhlak mulia. Berarti kalau begitu istri bapak adalah istri soleh. Ya Allah, mudahkan. Istri dunia. Berarti kalau begitu pernikahan kita tujuannya adalah bukan hanya pernikahan dunia, tapi tujuannya adalah pernikahan akhirat. Maka keluarga kita adalah keluarga dunia dan akhirat. Tolong aminkan ya Bu, semoga ibu ketemu lagi dengan suami di surga. Bapak semoga ketemu lagi dengan istri di surga. Setengah-setengah Bapak jawabnya. Bisa dipahamin ya? Semoga kita semuanya ketemu dengan keluarga di mana tadi? Surga. Dah, yuk. Terus ini sekarang surganya. Quran yang bawa catatan ditulis ya. Ayat ini berkenaan dengan ini, tolong ditulis. Nanti di rumah didiskusikan lagi. Quran surah 53. Nama surahnya An-Najm. Makanya ada guru kita namanya Ustadz Najamuddin. Ada An-Najm.
ya. Quran surah An-Najm yaitu surah ke-53. Apa Bu? Masya Allah, sabar dulu. Ayatnya itu 13. Sudah? Sudah belum? Yuk bareng-bareng yuk. Surah apa tadi? An-Najm, ayat keberapa? Tapi surah An-Najm sendiri dalam Quran surah yang keberapa? Surah yang ke 53. Lihat yuk ke Qurannya. Lihat ke Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong terjemahkan satu orang. Siapa yang bisa menerjemahkan? Ya Allah yang bantu Ustadz baca terjemahnya. Semoga mudahkan segala hajatnya. Dari ikhwan, dari laki-laki bukan ke perempuan. Ada? Ya Allah mudahkan hajatnya ya Allah. Segala urusannya dikasih kemudahan. Nah itu Bapak itu. Bapak itu. Ah ya. Bapak, siapa nama Bapak? Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa Pak? Nur Khalis Ustaz. Nur Khalis. Nur Khalis. Masya Allah, cahaya keikhlasan. Yuk fokus yuk. Ayat berapa tadi? Masya Allah, mata ya. Ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Nur Khalis, nanti tolong terjemahkannya pelan-pelan ya, dan bacanya per kalimat ya. Dan mohon maaf nanti di tengah pembicaraan Ustadz potong ya. Maaf ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Silakan Bang Nur Khalis. Ya Allah mudahkan dia ya Allah, nemuin Quran ya Allah mudahin. Artinya, ya. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke tulisan saya yuk. Lihat tulisan saya. Ini udah saya hapus ya. Udah saya hapus. Ya Allah, dia yang nulis, dia yang hapus. Semoga berkah ya Allah. Allah, Masya Allah, ini kok susah sekali dihapusnya ya. Ya Allah, udah nggak apa-apa. Udah, entah kapan whiteboardnya gampang dihapus ya Allah. Sini bareng-bareng yuk. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sini lihat yuk bareng-bareng. Dan sungguh Nabi Muhammad, kesini yuk, handphone Quran ditaruh sejenak. Dan sungguh ro'a, Nabi Muhammad laqad pernah melihat kembali kepada Jibril. Siapa? Jibril. Makanya memahami Quran tidak harus dengan terjemah, tapi harus baca tafsir. Jadi Nabi Muhammad melihat malaikat siapa tadi? Ke saya dulu. Siapa dia Jibril Ustadz? Asyraful malaikah. Silakan ditulis. Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Sedangkan manusia yang paling mulia adalah siapa? Rasulullah. Dan para sahabat yang mulia setelah Rasulullah adalah yang ikut perang Badar. Jumlahnya 313 orang. Berapa orang tadi? Dan siapa manusia dan siapa malaikat yang paling mulia yang ikut perang Badar? Jumlahnya 1000, tambah lagi 2000 jadi 3000 malaikat. Tambah lagi 2000 jadi 5000 malaikat. Maka total keseluruhan pasukan malaikat dan pasukan manusia melawan kafir yang jumlahnya 1000, berapa jumlahnya? Berapa Mas? 5000 malaikat, 313 manusia. Nabi Muhammad ngelihat malaikat Jibril di mana? Nazlatan ukhra. Sini yuk. Di tempat yang lain. Bareng-bareng ya. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam rupa asli di mana nih? Ibu tolong jawab, Bapak tolong jawab. Kalau begitu Nabi Muhammad pernah nggak melihat malaikat Jibril sebelumnya?
Yang benar semoga tambah rezeki ya. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam rupa asli di tempat yang lain. Kalau begitu sebelumnya pernah ngelihat nggak? Pernah. Di mana Ustadz? Gua Hiro. Jadi Rasul ngelihat malaikat Jibril dalam rupa asli malaikat 2 kali. Pertama di Gua Hiro, yang kedua di mana? Ayat berikutnya nanti ada. Ya, bagaimana caranya Ustadz? Ketika Rasul ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk asli pertama kali di Gua Hiro, pingsan. Jibril memiliki 600 sayap. Ketika sayapnya dibentangkan, baru 1 sayap sudah menutupi seluruh langit. Berarti kalau begitu, Rasul melihat malaikat Jibril dalam rupa asli langsung apa tadi? Tempat yang dinaungi oleh para malaikat, tempat yang dinaungi oleh para malaikat, diantaranya di mana? Di mana nih? Iya, memang ini di masjid. Di majlis. Fokus yuk. Salah satu tempat yang dinaungi oleh para malaikat, mereka yang berada di mana? Majlis. Lihat ke atas, Pak. Nggak ada malaikat plafon. Kenapa kita nggak bisa ngelihat malaikat? Karena kalau kita bisa ngelihat malaikat, nggak mustahil kita juga akan apa? Berarti kita nggak bisa ngelihat malaikat, kita nggak bisa ngelihat jin, itu adalah nikmat. Maka kalau bapak ibu ada yang bisa melihat makhluk halus di luar kemampuan manusia biasa, saya takut itu karena gangguan siapa tadi? Jin. Harus diruqyah. Diapakan tadi? Karena normalnya Allah ciptakan kita, mata nggak bisa ngelihat itu. Makanya hati-hati ya. Kalau umpama ada yang punya kemampuan, ibadahnya standar sekali, tidak bagus ibadahnya, tapi bisa melihat kemampuannya melihat jin, saya khawatir itu gangguan jin. Gimana caranya Ustaz? Harus dicabut dalam dirinya. Hati-hati. Dengar suara Quran gelisah, dengar suara azan gak suka, di majelis taklim duduknya salah terus, sila salah, belonjor salah, nyender salah, harus diapakan tuh? Ruqyah. Hati-hati ya. Tapi saya lihat dari depan sampai belakang rata-rata juga pada tenang semuanya. Insya Allah nggak ada jinnya. Sudah? Jelas ini? Ayat 14. Ayat berapa tadi? 14. Yuk Bang Nur Khalis, yang 14-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inda sidratil muntaha. Silakan Bang Nur Khalis. Yaitu di Sidratil Muntaha. Jadi Rasul ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk asli di tempat yang lain. Di mana tadi itu? Dalam peristiwa apa? Di langit yang keberapa? Tolong dicatat. Sidroh artinya pohon bidara. Selangin ya. Sidroh artinya apa tadi? Ke saya dulu sebentar. Ke saya dulu. Ada pendapat ulama mengatakan pohon bidara yang ada di atas langit itu beda sama pohon bidara yang ada di Tomang. Kalau pohon bidara yang ada di kita umumnya buat musir jin. Ya, ini mitos. Tapi pohon bidara yang ada di atas langit, ada pendapat ulama mengatakan pohon bidara yang ada di atas langit, pohon sidroh, jumlah daunnya sebanyak jumlah makhluk yang ada di muka bumi. Apabila daunnya layu, kering dan jatuh, berarti ada makhluk di muka bumi yang meninggal dunia. Namanya pohon apa tadi? Setelah kalimat sidro ada apa tuh? Muntaha itu artinya ending. Ending itu apa ending? Akhir. Jadi Rasul ngelihat malaikat Jibril dalam rupa asli di langit ke-7, namanya di mana tadi? Sidratul. Tolong lihat ke ayat 15-nya. Ini tujuan saya nih, ke-15. Bang Nur Khalis teruskan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Indaha jannatul ma'wa. Silakan Bang Nur Khalis. Artinya di dekatnya ada surga tempat tinggal. Sini yuk, ke sini. Gimana tadi? Daha terus jannatul ma'wa. Ibu bapak tolong lihat ke whiteboardnya. Sini.
Indah di sisinya. Coba yang Bapak semua. Oh, kelihatan di situ ya. Berarti tadi nggak perlu digeser dong ininya ya. Sudah ya. Apa tadi? Indah jannatul ma'wa. Sini yuk. Di sisinya, lihat deh ke whiteboardnya, ada huruf H. Di sisinya H ini kembali kepada siapa? Kepada apa? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Rasul ngelihat malaikat Jibril dalam rupa asli di mana tadi? Sidratul. Di sampingnya nya kembali kepada apa? Malaikat. Ya Allah, mudah. Ya bener. Di samping Sidratul Muntaha, Rasul ngelihat apa ini? Jadi kalau begitu surga saat ini sudah ada apa belum? Karena Rasul sendiri dalam hidupnya pernah melihat apa? Jadi Bapak kalau ditanya apakah surga sudah ada, jawabannya bareng. Ada apa tidak? Mana dalilnya? Ini kalau surganya sudah ada, bidadarinya ada apa enggak? Jelas nggak di sini, Bu? Ya, kan surga sudah ada nih. Kalau surganya sudah ada, sekarang bidadarinya ada apa enggak? Dan apakah Bapak yang punya istri nanti di surga bidadari juga? Ya Allah, yang bilang tergantung, semoga suaminya diberikan kesabaran ya Allah. Dihapus ya, yang ini dengan yang ini. Ya, ya, makasih ya, jazakallah khair. Surga bahasa Arabnya adalah jannah. Ya, surga bahasa Arabnya adalah jannah. Bidadari, sini ya, ke saya. Bidadari, fokus yuk. Bahasa Arabnya, saya tulis besar. Bidadari bahasa Arabnya haura. Oh, subhanallah. Ya, apa tadi? Masya Allah, alhamdulillah ya. Nggak usah pakai apa tadi? Maafin Ustaz ya. Bidadari bahasa Arabnya apa? Hauraun. Nah, yuk bareng-bareng yuk. Hauraun. Apa tadi? Jadi kalau begitu bidadari bahasa Arabnya apa? Haura. Haura itu bidadarinya satu. Kalau bidadarinya dua, hauraani. Apa tadi? Kalau bidadarinya lebih dari dua, tiga dan berikutnya, nyebutnya hurun. Apa tadi Bu? Ya Allah, pengurus Masjid Asy-Syarif, jazakallah khair, sudah nyiapkan ini. Semoga jadi barokah ya. Apa tadi? Hurun. Dalam Quran disebutnya haura apa hurun? Surah Ar-Rahman, bareng-bareng. Jangan dibuka Qurannya. Dalam Quran disebutnya bidadari itu haura apa hurun? Hurun. Berarti kalau begitu yang nemenin Bapak bidadarinya satu apa dua? Jelas ya Pak ya? Kita harus mengerti dulu kosakata bahasa apa? Arab. Makanya ada nggak perempuan namanya haura? Ada. Semoga Bapak dapetin haura apa hurun? Ya Allah, semoga ya Bapak semuanya yang ada di hadapan saya mendapatkan hurun. Nah, ini yang sebelah kiri rada-rada kayaknya nih. Ya, minum Pak. Yuk, silakan ditulis. Surga sudah ada tadi? Enggak, sekarang nih sudah ada surga.
Ke saya dulu deh, saya lupa tadi. Rasulullah, sini deh ke saya. Rasulullah dalam suatu kisah pernah kakinya melangkah ke depan sambil seperti ini. Lalu Rasulullah mundur ke belakang. Sahabat bertanya, kenapa kami lihat engkau wahai Rasulullah melangkahkan selangkah seakan-akan seperti memetik buah. Kata Rasul, aku diperlihatkan surga oleh Allah, maka aku tidak sabar ingin segera memetiknya. Jelas ya? Jelas? Kemudian aku mundur selangkah ke belakang karena aku diperlihatkan neraka dan aku takut dengan bara apinya. Berarti Rasul diperlihatkan surga dan neraka untuk menambah kekuatan keimanan dalam berdakwah. Jadi mulai saat ini kiamat belum terjadi, tapi surga neraka sudah ada. Kalau surganya sudah ada, pertanyaan paling besar adalah bidadarinya ada apa tidak? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor hadis 1174 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2041. Jadi ada dua imam yang meriwayatkan. Pertama imam siapa tadi? At-Tirmizi. Yang kedua imam siapa? Ibnu Majah. Bareng-bareng ya biar kita nggak salah. Pertama imam siapa? Yang kedua Ibnu Majah. Ini Pak, biar nggak salah paham, saya tulis di sini. Kelihatan nggak? Ya, ini di sini. Yuk, sama-sama, bareng-bareng, angkat suaranya. Qala Rasulullah. Sama-sama ya. Tolong Pak, dari ayat ini Bapak dan Ibu menebak, ada nggak kira-kira bidadari saat ini? Padahal belum kiamat. Sama-sama ya. Ikuti saya. La tu'zi imra'atun zaujaha fid dunya. Sama-sama yuk Pak, angkat suara Pak. Bu bareng-bareng. Janganlah sekali-kali seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Setuju Pak? Janganlah sekali-kali seorang apa tadi? Menyakiti. Ada kata fit. Berarti kalau begitu kejadiannya di dunia apa setelah meninggal? Jadi ada seorang suami disakiti, nama siapa tadi? Istrinya. Semoga yang di belakang Bapak istri-istri yang tidak menyakitin Bapak. Ya, karena istri orang. Tadi mana tadi? Ini ya. Sudah Bu, teruskan. Teruskan. Ya Allah, semoga ya menjadi istri yang solehah. Ayyumamra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalatil jannah. Barang siapa seorang istri wafat, suaminya ridho, maka dia masuk sorga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu sorga mana yang dia sukain. Oh, Pak, istri Bapak meninggal, Bapaknya ridho. Wah, ini tanda-tanda nih. Ya Allah, tanda-tanda nih. Nah, udah ngaji lagi ya. Berarti kalau umpama ada seorang istri meninggal dunia, suaminya apa tadi? Ridho, maka dia disuruh pilih sorga mana dari 8 pintu sorga yang dia sukai. Syaratnya suaminya harus apa tadi? Ada yang nyeletuk, ridho. Berarti kalau begitu dia disuruh pilih sorga mana yang dia sukai. Banyak nggak suami yang ridho kalau istrinya meninggal dunia? Banyak. Bahkan dia sengaja ngipasin kuburan istrinya biar kering. Karena harapannya pengen apa dia? Dah, sama-sama yuk, bareng-bareng. Teruskan lagi. Koma. Illa qalat. Yuk. Sama-sama yuk. Apa tadi? Illa
Qalat, sini deh. Sini. Janganlah seorang istri menyakiti suaminya di mana nih? Illa qalat, kecuali ada yang mengatakan. Siapa yang mengatakan? Zaujatuhu minal huril ain. Maka apabila suaminya disakiti oleh istrinya, maka istrinya nanti di surga dari apa? Bidadari. Sini yuk. Ainun. Lagi. Ainun. Hurun ainun. Ainun itu artinya mata. Bidadari hurun, arti bidadari itu hurun, umumnya dalam Quran ditambahkan ainun. Apa maksudnya Ustadz? Ainun itu mata. Maka bidadari penghuni sorga, matanya indah, jeli. Makanya Pak, tidak ada seindah matanya siapa tadi? Bidadari. Apabila suami disakitin sama istrinya di dunia, maka bidadari di surga mengatakan, saya tanya, bidadari di mana tadi? Suaminya? Kalau begitu sekarang dia ada nggak nih? Nggak, sekarang ada nggak nih? Ya Allah, sabar ya Allah, dia bingung ya Allah, sabar ya Allah. Bu, fokus semuanya yuk, fokus dulu semuanya. Pak siapa Pak yang pakai kemeja masker ini? Pak siapa namanya? Fadilah. Pak Fadilah, paham nggak apa yang saya utarakan? Jujur aja, paham nggak? Angkat suaranya deh. Belum, baik. Bapak punya istri? Suami disakiti sama siapa tadi? Di mana? Maka bidadari di surga bicara. Berarti kalau begitu sudah terjadi kiamat belum ini? Maka si suami disakitin di dunia sama istrinya, bidadari yang akan menjadi istri dari suaminya di surga nanti dia bicara. Berarti apabila ada kasus suami disakitin saat ini di dunia, maka bidadari di surga akan bicara. Kalau begitu sekarang nih bidadari sudah ada apa belum? Bapak dia paham nggak? Jadi kalau begitu sekarang bidadari sudah ada belum? Ada. Apa ucapan bidadari kalau umpama suaminya enggak salah disakitin sama istrinya? Bidadari bilang begini, la tu'zi, wahai seorang istri, janganlah sakiti suamimu. Kata siapa nih? Di mana sekarang nih? Di sorga. Qatalaqallah, Allah murka sama kamu. Maka penyebab Allah murka adalah karena istri tidak taat sama siapa tadi? Suaminya. Apa yang terjadi? Fa innama huwa indaka dakhil, kata bidadari sorga. Sekarang suamimu di dunia adalah tamu. Kata siapa tadi tuh? Kalau bapak disakitin sama istri, bapaknya nggak salah. Kata bidadari gini, jangan sakitin wahai istri. Dia itu sekarang adalah tamu buat kamu. Dan nanti di hari kiamat, dia akan jadi milik kami, bidadari surga. Masya Allah, iya, Masya Allah. Kayak sudah ngancam sekali pengen punya bidadari ya Pak. Jadi kalau begitu, sekarang bidadari sudah ada apa belum? Sudah apa belum? Bidadari sekarang sudah ada. Masalahnya adalah lebih cantik mana, istri kita atau bidadari surga? Ya Allah, semoga ibu melebihi cantiknya bidadari surga. Dah, sekarang mulai paham ya. Kalau begitu sama nggak istri sama bidadari? Bareng-bareng yuk. Sama nggak istri sama bidadari? Maka kalau saya boleh memahami, bidadari sama istri kita beda. Saya ulangin ya, bidadari sama istri kita. Tahu dari mana Ustadz bidadari sama istri kita beda? Surah Al-Waqi'ah 56. Surah berapa tadi? Al-Waqi'ah. Masih Bang Nurholis ya, nanti digantian ya. Surahnya 56. Sudah belum? Ayatnya 35. Surahnya 56. Ayat berapa tadi itu?
Surah 56 ayatnya 35. Bang Nurholis, tolong diangkat suaranya nanti biar semuanya bisa mendengar artinya. Bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insya'a. Silakan Bang Nurholis. Artinya, kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Ulangi lagi. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Bareng-bareng. Allah ciptakan bidadari itu secara apa tadi? Lagi ya. Allah ciptakan bidadari itu secara apa tadi? Sama-sama. Kalau begitu, bidadari punya orang tua enggak? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. Allah ciptakan bidadari, jadi terjadilah. Berarti kalau begitu bidadari punya orang tua enggak? Istri kita punya orang tua enggak? Satu, bidadari tercipta usianya langsung sebaya, nanti ada. Tapi kalau istri kita enggak langsung gadis dewasa, bermula dari apa? Dalam kandungan, lahir, bayi, anak-anak, dewasa, dan kita nikahi. Berarti kalau begitu bidadari itu tercipta langsung, sedangkan istri dan manusia tercipta melalui proses Jadi saya tanya, bidadari punya anak enggak? Istri kita punya. Ditulis ya. Hadisnya At-Tirmidzi. Apa tadi? Ke saya dulu. Tolong dihafalkan. Ke saya dulu. Sini ya. Bu, Pak, tidak tulis benar ya. Dari lutut sampai kaki, bidadari tercipta dari parfum misik. Berapa tadi? Misik, al-misku. Satu, al-misku, misik. Sini. Dari lutut sampai dada, bidadari tercipta dari parfum anbar. Apa tadi? Ini semacam wangi-wangian yang sungguh sangat wangi di surga. Apa tadi? Al-anbar. Sedangkan dari dada sampai kepalanya, bidadari tercipta dari parfum kafur. Bukan kapur, itu yang tulis pakai fa. Kurang keras. Kafur. Jadi kalau gitu apa Ustaz? Jadi kalau begitu sama-sama ya. Dari lutut ke bawah. Iya, jangan marah-marah sama Ustaz. Ulangi lagi ya. Jadi dari lutut sampai bawah. Dari lutut sampai dada. Apa tadi? Ada nggak perempuan namanya Anbar? Anbar Sari, ya. Dari dada sampai kepala kafur. Jadi kalau begitu bidadari itu tercipta dari apa? Parfum, wangi-wangian. Makanya apabila satu bidadari turun ke muka bumi, seluruh dunia dan segala isinya akan terasa wangi. Maka kalau ada perempuan di hadapan saya ingin memiliki karakter bidadari sorga, jadilah wangi di hadapan suaminya. Setuju nggak Pak? Ngancam sekali kayaknya ya. Ada nggak si perempuan giliran keluar rumah wangi di hadapan suaminya nggak wangi? Ada nggak kayak begitu tuh? Di daerah mana? Cipote rumah saya, BSD. Jadi kalau begitu, kalau perempuan pengen punya karakter bidadari sorga, jadilah dia harum di pandangan siapa tadi? Ya Allah, banyak lelucon kalau giliran tidur sama suaminya pakainya apa? Daster yang rombeng, parfumnya Remason. La ilaha illallah. Semoga bukan kayak begitu ya. Jadi kalau begitu bidadari tercipta dari apa tadi? Parfum, wangi-wangian. Sedangkan istri kita manusia umumnya tercipta dari apa? Tanah. Bareng-bareng ya. Bidadari kalau begitu bisa tua enggak? Enggak. Istri? Ayat berikutnya. Yuk, ayat berikutnya.
36. Faja'alnahunna abkaro. Silakan Bang Nurholis. Artinya, lalu kami jadikan mereka perawan. Kayaknya dua ada perawan-perawan, coba ulangi lagi deh. Enggak, beneran, coba ulangi lagi deh. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. 36. Iya, perawan satu apa dua? Coba ulangi lagi. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Jadi bidadari gadis. Istri kita gadis dulunya. Ya, jadi bidadari itu gadis. Ya, teruskan lagi. Yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Yang penuh apa tadi? Bareng-bareng yuk, sini sama-sama. Uruban atroba. Ke saya dulu sebentar deh, biar fokus ya. Bidadari itu penuh apa? Cinta. Kepada siapa? Apa maksudnya bidadari itu penuh cinta, Ustadz? Penjelasannya surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, surah ke-55, ayatnya 56. Surah Ar-Rahman 55, ayatnya 56. Tolong digantikan terjemahnya Bang Fadilah. Silakan. Tolong diberikan Bang Fadilah. Qurannya Pak pengurus mohon diberikan. Surah ke-55. Ya, Bang Fadilah. Surah ke-55 ayatnya 56. Surah ke-55 Ar-Rahman ayat berapa tadi? Apa maksudnya penuh cinta? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan. Apa tadi? Membatasi apa? Pandangan. Sini deh, ke saya deh. Bapak Fadilah punya bidadari. Bapak Nurholis punya bidadari. Amin ya. Amin kan ya? Amin. Apa yang terjadi Ustadz? Maka bidadarinya Bang Nurholis tidak akan melirik kepada siapa? Kepada siapa? Fadilah. Berarti kalau begitu bidadari itu cuman satu pilihannya, suami pilihannya Allah, dan dia tidak akan melirik kepada laki-laki meskipun di sana juga ganteng-ganteng. Itulah karakter bidadari apa? Maka kalau perempuan ingin memiliki karakter bidadari sorga, matanya dijaga. Kok Bapak senyum-senyum nih? Bapak setuju nggak? Hanya untuk siapa matanya? Ada nggak perempuan ngelihat cowok ganteng, matanya malah ngelihat dia? Ada nggak begitu? Berarti karakter bidadari matanya diapakan tadi? Dijaga. Tapi dalam Quran surah An-Nur dijelaskan yang menjaga mata bukan hanya perempuan, bukan hanya istri, tapi siapa? Laki-laki. Nah ya Allah, semoga ya Bapak di hadapannya ada wanita cantik terbuka aurat dijaga. Semoga bisa menjaganya. Maka pulang dari sini terbuka aurat perempuan depan Bapak, kira-kira lihat apa tidak tuh? Dijaga mata. Maka karakter penduduk sorga matanya diapakan tadi? Dijaga. Nah kalau begitu Ustadz, bidadari itu pilihannya satu hanya untuk suaminya, dan dia rata-rata adalah sebaya umurnya. Yuk sama-sama ya. Diciptakan langsung, mereka adalah gadis perawan, dan yang ketiga penuh cinta, dan yang keempat umurnya sebaya, dan penduduk sorga rata-rata umurnya 30 sampai 33. Ada lagi nggak Ustaz? Ada lagi. Fihinna khairatun hisan. Bidadari bukan hanya cantik fisik tapi mulia hatinya. Cantik fisik, mulia hatinya. Maka si perempuan atau istri ingin berkarakter bidadari sorga, jadilah bukan hanya cantik fisiknya, tapi apanya tadi?
Bu, jangan sampai fisiknya cantik tapi hatinya jahat. Ya Allah, semoga bukan seperti itu ya. Bapak pilih mana Pak seorang istri? Cantik tapi tidak mulia, standar tapi mulia. Pilih yang mana? Istri cantik, hatinya baik. Ya udah, cantik juga mulia insya Allah. Dah, sekarang terakhir dari saya. Jam 9, teruskan nggak di? Teruskan lagi dikit. Apa cukup ya? Dikit lagi ya, tadi kata jam 9. Mana yang lebih cantik Ustadz? Istri atau bidadari? Quran surah 17. Quran surah 17. Surah Al-Isra. Ayatnya 70. Bapak tolong langsung terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Silakan Pak. Surah 17 ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Sini yuk. Dan sungguh Allah telah muliakan anak cucu manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, bidadari. Dari 6 ciptaan Allah ini, bahkan bisa jadi lebih, yang paling mulia adalah siapa? Ya siapa nih? Manu. Jadi kalau begitu Pak, Bu, lebih mulia mana? Manusia atau jin? Manusia. Lebih mulia mana? Manusia atau malaikat? Manusia. Enggak bareng-bareng. Lebih mulia mana? Manusia apa malaikat? Manusia. Manusia, koma. Manusia yang beriman, beramal soleh dan istiqomah. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih mulia? Manusia apa malaikat? Jawabannya adalah siapa tadi? Manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang beriman, beramal soleh dan Jadi kalau begitu bidadari sama istri kita lebih mulia mana? Bapak enggak semangat jawabnya. Kayaknya malas sekali ketemu istri Pak. Nanti akan ketemu jawabannya Pak. Bareng-bareng yuk. Bapak, Ibu, istri sama bidadari lebih mulia mana? Istri. Saya bacakan aja ya. Fokus ya, saya bacakan ya. Surahnya Al-Waqi'ah. Surah apa tadi? Surah Al-Waqi'ah ayat 61. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kami akan bangkitkan kalian di hari kiamat dalam bentuk yang kalian sendiri tidak pernah tahu. Bareng-bareng ya. Kami akan bangkitkan kalian di hari kiamat dalam bentuk kalian sendiri tidak pernah tahu. Panjangan ya. Kami akan bangkitkan kalian. Gimana? Kami akan bangkitkan kalian. Gimana? Di hari kiamat dalam bentuk yang kalian sendiri tidak pernah tahu. Jadi kalau begitu Allah ciptakan manusia berapa kali? Ciptaan di. Jadi kalau begitu nanti saya di hari kiamat, Bapak dan Ibu kita semua insya Allah surga. Amin ya. Nanti bentuknya begini apa berubah? Enggak tahu. Enggak, bareng-bareng. Begini apa berubah? Berubah, tapi bentuknya bagaimana kita enggak pernah. Bareng-bareng ya Pak. Kalau penduduk neraka hitam, penduduk surga. Jadi kalau begitu istri yang hitam di dunia masuk surga berubah. Jelas ya nih ya. Jadi kalau begitu bentuk istri yang ada di dunia masuk surga, begitu enggak bentuknya?
Ya Allah ya Rahman, mudahkan jamaah dapetin ilmu ya Allah. Enggak Pak, begini yuk. Saya nih Pak, nanti ya Allah semoga jadi ijabah ya di surga ya Allah. Maafkan jangan terlalu ini ya. Saya nih nanti di surga begini apa berubah? Situ naziroan, tingginya rata-rata 60 ziro. Ini sampai sini namanya ziro. Sikut hasta 60 ziro ini setengah meter. Kalau 60 ziro berapa meter? Ini kan setengah meter, 60 ziro. Kalau 60 ziro berapa meter kalau begitu? Berarti kalau begitu ibu bapak di sorga nggak begini tingginya, berubah. Berapa meter? Jadi Pak di sono nggak pendek seperti ini, berubah. Maka Ummi Salmah nanya, Anisau dunia khairum minal huril ain. Wahai Rasul, apakah wanita di dunia yang masuk sorga lebih mulia ketimbang bidadari sorga? Rasul mengatakan, Nisa'ud dunia khairun minal huril ain. Wanita di dunia yang masuk sorga lebih baik, lebih cantik ketimbang bidadari sorga. Dan kata Syekh Muhammad bin Utsaimin ulama Saudi, istri kalian yang masuk sorga, dia akan menjadi ratunya para bidadari sorga. Bapak kok diem aja malah bengong ini? Amin kan Pak? Amin ya. Jadi kalau begitu istri bapak yang masuk sorga akan jadi apa? Maka bisa jadi bapak nggak akan pilih mereka bidadari. Yang dipilih siapa? Satu. Maka Pak Fadilah bisa jadi nggak gemuk di sorga, berubah semuanya jadi apa tadi? Tapi pengen masuk sorga di awal harus sama-sama apa? Beriman, bareng-bareng, beriman dan beramal. Dan buat seorang istri tadi jangan apa? Jangan menyakiti hati siapa? Tolong dihapus ya, maaf ya. Terakhir dari saya tutup. Ya maaf, dihapus ya, semuanya aja ya. Jadi dalam berumah tangga, beriman dan beramal. Yuk sama-sama. Jumlah pintu neraka 7, jumlah pintu sorga 8. Bareng-bareng ya. Jumlah pintu sorga 7. La ilaha illallah. Jumlah pintu neraka 7. Jumlah pintu sorga Jahanam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah. Berapa nih? 7. Jumlah pintu neraka berapa tadi? 7. Jumlah pintu sorga, pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan. Royan itu puasa. Makanya ada laki-laki namanya Royan. Rian, Ryan. Dicepete Royani. Sama ya, Royan. Jadi orang yang puasa. Kalau yang pintu sorga bagi yang puasa Royan. Sedangkan orang yang puasa namanya Soimun. Soimun. Nah, Soiman. Kalau perempuan ada tamar bukohnya. Soimah. Makanya kalau ada perempuan namanya Soimah, harapan orang tuanya biar rajin apa tadi? Puasa. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu apa tadi? Royan, pintu taubat, pintu jihad, pintu kaziminal ghaiza wal afina anin nas, menahan marah dan pemaaf, pintu ikhlas, dan pintu yang paling dahsyat adalah pintu aiman. Pintu apa? Aiman. Aiman adalah surga tanpa dihisap. Pintu apa tadi? Surga tanpa di. Ada nggak laki-laki namanya Aiman? Maka harapan orang tuanya biar surga dari pintu yang istimewa, yaitu apa? Aiman. Nah, pintu surga yang berapa tadi jumlahnya? Pintu surga yang 8 terbuka. Disuruh pilih surga mana yang dia sukai. Siapa Ustadz? Perempuan mengamalkan 4. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jaga diri atau tutup aurat, dan yang keempat taat sama suaminya. Yuk.
Jangan puasa dulu, sholat dulu. Apa tadi? Sholat 5, puasa di bulan, jaga diri atau nutup, dan yang keempat, maka apabila ibu mengamalkan 4 ini, pintu surga terbuka dan ibu disuruh pilih surga mana yang ibu sukain. Yang paling susah ngerjakan yang nomor berapa? Yang nomor taat sama siapa nih? Yuk, apa tadi? Taat. Sini deh, ke saya deh. Halakatir rijal atoat zaujaha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yuk, bareng-bareng yuk. Qala Rasulullah. Bareng-bareng. Qala Rasulullah. Halakatir rijal atoat zaujaha. Ke saya ya. Yang pertama apa ini? Halaka. Halaka itu lebih dahsyat ketimbang fasada. Apa artinya Ustadz? Fasada hancur, ini binasa. Rijal suami, atoat taat, tunduk, patuh, zaujaha istri. Jadi gimana? Halakati rijal atoat zaujaha. Binasalah seorang laki-laki kalau sudah apa? Kalau sudah apa? Taat sama siapa? Jadi kalau begitu, salah satu penyebab kehancuran diri laki-laki kalau dia sudah takut sama siapa tadi? Maka dalam hadis yang taat itu siapa? Istri kepada siapa tadi? Selama perintahnya tidak bermaksiat. Maka kalau begitu, jaga rumah tangga kita, jangan menjadi rumah tangga yang binasa. Nauzubillah. Insya Allah dengan pembahasan ini kita semua berkarakter penghuni surga. Saya diberikan batas sampai jam 9 saja. Semoga ilmu semuanya ini ada manfaatnya dan semoga kita semua menjadi penghuni surga. Amin. Subhanakallahumma. Baik. Oh ya, silakan. Jamaah sekalian, demikian tadi kajian bersama guru kita Ustaz Hasyim Adnan. Bismillah. Tadi yang membacakan dia Melati, keponakan. Semoga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dihafalkan Asmaul Husna. Man lil inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Wa man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal, memahami dan mengamalkan, jaminannya adalah surga. Semoga kita semua menjadi penghafal-penghafal dan menerapkan dalam kehidupan sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna sihah wal afiyah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.